Terakhir kita juga menyaksikan di media rame-rame soal aliran Ahmadiyah Qadian. Ketika sekelompok masyarakat menyerang pusat kegiatan Ahmadiyah di Parung Bogor beberapa waktu yang lalu. Kemudian kemarin Munas Musyawarah Nasional MUI juga menguatkan kembali fatwa soal Ahmadiyah yang juga mengundang reaksi dari beberapa tokoh di Indonesia. Sebenarnya soal Ahmadiyah Qadian itu bukan hanya MUI. Yang lucu lagi, sekelompok orang itu menuntut MUI agar dibubarkan, bukan Ahmadiyah. Padahal sebenarnya itu sudah diputuskan juga oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, pada tahun 70. Sebenarnya apa yang dinilai merupakan penyimpangan dalam akidah? Karena ini persoalannya persoalan akidah. Katakanlah kalau perbedaan antara ormas Islam, Persis, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, PUI, itu umumnya lebih persoalan-persoalan fikih. Atau yang sering disebut dengan istilah furu'uddin, cabang agama. Tapi kalau perbedaan sudah menyangkut masalah akidah, itu disebutnya perbedaan menyangkut usuluddin, pokok atau dasar agama. Perbedaan yang paling mencolok tentu saja karena Ahmadiyah Qadian ini meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku sebagai Nabi dan diyakini oleh pengikutnya sebagai Nabi adalah orang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza itu gelar bangsawan dari keturunan Moghul. Mirza ini dilahirkan di kota Qadian di wilayah Gurdaspur di India tanggal 15 Februari tahun 1835 dan wafat tanggal 26 Mei tahun 1908. Dia mengaku, memang pengakuannya, penjelasan putra-putranya juga kontradiktif. Di satu pihak, di satu ayat, di satu keterangan mengaku keturunan Moghul sehingga bergelar Mirza. Kalau di kita Raden atau Agan, Juragan. Kemudian tapi di lain kali mengaku dia itu sebagai keturunan dari Persia, dari Iran. Tapi di lain kesempatan dia juga mengaku keturunan Siti Fatimah, berarti satu keturunan nyambung kepada Nabi, mengaku sebagai turunan Nabi Muhammad SAW. Tahun 1889 ia mengaku menjadi Nabi, menerima wahyu. Dan tahun 1891 dia mengaku mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa yang dijanjikan akan turun lagi ke dunia. Jadi dia mengaku sebagai Nabi setelah Muhammad. Dia juga mengaku saya ini adalah Nabi Isa yang diturunkan lagi ke dunia. Tapi untuk merangkul penganut Hindu, dia juga mengaku sebagai Batara Kresna. Nah, aneh ini. Ya, kalau Batara Kresna kan itu biasanya ada dalam cerita Asep Sunandar Sunaria. Kemudian, padahal dalam ajaran Islam dinyatakan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Keyakinan kita begitu. Seperti ditegaskan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kamu. Walakin Rasulullah, melainkan Muhammad itu adalah Rasul Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, oleh orang Ahmadiyah, kata khotam di sini bukan diartikan penutup, tapi Nabi Muhammad itu adalah cincin para nabi. Jadi untuk mengaburkan ayat ini dan untuk supaya dirinya diakui sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka kata khotaman nabiyyin, penutup nabi ini dialihkan pengertiannya. Kata khotam itu memang penutup, khotim itu cincin, memang dekat. Jadi logika orang Ahmadiyah itu, para nabi itu ibarat jari. Nah, Nabi Muhammad itu cincin para nabi, artinya penghias para nabi.
Karena fungsi cincin ini adalah penghias jari. Jadi diartikan Muhammad itu sebagai nabi terbesar, nabi termulia. Dari sekian banyak nabi. Kalau jalan pikirannya seperti itu, pertanyaannya, muliaan mana cincin dengan jari? Kalau saya menilai semahal-mahalnya cincin masih ada jualan di toko. Kalau jari ada jualan tidak di toko? Tidak ada. Pasti lebih mahal jari. Kalau para nabi dianggap sebagai jari, Muhammad sebagai cincin, pikiran kita mana yang lebih mulia, cincin apa jari? Jadi itu hanya untuk mengaburkan saja. Kemudian Nabi Muhammad sendiri sudah mengatakan, Innar risalata wan nubuwata qadin qata'at. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu sudah diakhiri, sudah dipungkas. Fala rasula ba'di wala nabiyya, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudah aku. Tapi Mirza mengaku dia sebagai nabi. Yang kedua, Mirza Ghulam Ahmad ini menafsirkan surat As-Saff ayat 6, di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah ya untuk memberi kabar wa mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku diutus antara lain untuk memberi kabar kepada kalian bahwa akan ada lagi nabi sesudah aku bernama Ahmad. Nah, itu di buku Ahmadiyah bernama Suara Ansarullah nomor 3 dan 4 terbitan Juni tahun 1955 halaman 18. Itu diklaim bahwa Ahmad di sana itu bukan Muhammad, nabi yang dijanjikan dalam Quran itu, tetapi Mirza Ghulam Ahmad. Padahal karena katanya yang di Arab itu turunan Abdullah dan Aminah itu bukan Ahmad tapi Muhammad. Sementara kata Quran yang disebut-sebut oleh Nabi Isa itu bernama Ahmad. Jadi jelas untuk saya katanya, bukan untuk Muhammad. Padahal di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, Li homsatu asma. Aku ini punya 5 nama. Punya 5 sebutan. Ana Muhammadun. Saya ini bernama Muhammad. Wa Ahmadu. Dan aku ini juga bernama Ahmad. 2. Yang ketiga, wa ana al-mahi. Aku adalah al-mahi. Alladzi yamhullah bi al-kufra. Al-mahi itu penghapus. Yang dengan kedatanganku, nilai-nilai kekufuran aku hapus. Wa ana al-hashir. Yang keempat, sebutan nama Nabi Muhammad itu digelar al-hashir. Yang artinya pengumpul. Alladzi yakhsyurun nas ala qadami, yang orang-orang berkumpul di bawah pengaruhku. Dan yang kelima, ana al-aqib, penutup. Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada lagi nabi sesudah aku. Jadi Nabi Muhammad itu punya 5 nama, punya 5 sebutan. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Jadi kalau klaim Mirza Ghulam Ahmad itu bahwa Ahmad di sana untuk dirinya, juga kita tidak bisa menerimanya karena Nabi Muhammad dulu sudah menjelaskan sendiri bahwa yang dimaksud Ahmad di sana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku menerima wahyu. Oleh sebab itu, penyimpangan kedua yang dinilai penyimpangan dalam Ahmadiyah itu, di samping mengaku ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, juga memiliki kitab suci sendiri, namanya kitab Tadhkiroh. Saya baca di dalam kitab Tadhkiroh itu, karena memang buku itu dijual beredar terbatas di kalangan mereka saja. Di halaman 519 itu ada kalimat ayat bunyinya begini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu lil masihil mau'ud. Sesungguhnya kitab Tadhkiroh ini diturunkan pada Lailatul Qadar. Diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih yang dijanjikan turun lagi ke dunia. Jadi dia mengklaim bahwa dirinya sebagai Nabi Isa. Terus di halaman 637
Kalimatnya hampir sama. Inna anzalnahu qoriban minal qodian. Kitab Tadhkirah ini diturunkan oleh Allah di sebuah tempat dekat kota Qodian. Sekarang masuk wilayah Pakistan. Yang aneh, Mirza Ghulam Ahmad itu kelahiran India. Tapi kitab sucinya, Tadhkirah itu yang konon diterima di dekat kota Qodian menggunakan bahasa Arab. Padahal kalau diukur oleh Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak pernah, kata Allah, mengutus seorang nabi pun kecuali bahasa wahyu yang dipakainya adalah bahasa masyarakat yang didatanginya. Kenapa Quran bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad diturunkan di tengah bangsa Arab. Kalaulah Nabi Muhammad dulu lahir di Gasibu, Quran bahasa apa? Bahasa Sunda. Tidak ada kongres di Subang lagi. Ya, kongres bahasa Sunda. Jadi, kenapa ini Mirza Ghulam Ahmad mengaku menerima wahyu dari Allah, padahal dia orang India, tapi wahyunya bahasa Arab. Mestinya bahasa Urdu. Sama dengan Nyonya Lia Aminuddin di Jakarta, yang membawa agama baru, namanya agama Salamullah. Dia mengaku tahun 79 bertemu dengan malaikat Jibril entah di mana. Ada kumpulan wahyuna namanya Al-Hira. Ketika dibuka-buka, bahasa Arab juga. Nah, ini keanehan-keanehan. Kalau benar Lia Aminuddin bertemu malaikat Jibril dan menerima wahyu, bukan bahasa Arab menurut surat Ibrahim tadi. Tapi mestinya bahasa Sidul. Atau bahasa Simandra gitu. Bahasa Betawi. Kemudian di samping punya kitab suci sendiri, juga punya kota suci sendiri, yaitu kota suci Qodian dan Robwah. Kalau kita punya kota suci Mekah dan Madinah, orang Ahmadiyah itu kota sucinya adalah Qodian dan Robwah di Pakistan. Malah dalam sebuah bukunya yang berjudul Hakikotal Wahyi dinyatakan barang siapa yang ibadah haji ke Mekah tapi tidak berziarah ke kota Qodian dan Robwah, tidak sah atau tidak sempurna hajinya. Tapi di Cililin juga pernah, di Cililin ada seorang kiai mengatakan barang siapa yang ibadah haji ke Mekah tapi tidak berziarah ke makam Nabi Adam di Cililin, maka tidak sempurna ibadah hajinya. Saya tidak tahu kok Nabi Adam kuburannya ada di Cililin gitu. Jangan-jangan itu Bandar Wajid gitu ya. Itu sepintas saja mengomentari persoalan Ahmadiyah itu kenapa dinilai ada penyimpangan yang cukup serius. Karena bukan menyangkut masalah fikih, tapi sudah menyangkut persoalan usuluddin, persoalan agama. Dan itu tentu saja akan sangat membahayakan apabila dikaitkan dengan amanat Rasulullah SAW kepada Ismail bin Umayyah tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kealpaan dan dosa kita, membimbing kita tetap dalam hidayahnya, sehingga kita tetap berakidah tauhid, berakidah mengesahkan Allah, sehingga membawa kita kepada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.